Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam ta'zim dan cinta kami untuk guru-guru kami, kiai-kiai kami yang di depan ini adalah senior ana, masya Allah Ustaz. Hadzal liqa sa'id bikum. Ana bangga bisa bertemu lagi dengan antum. Beberapa kali ana melewati area tapos ini, selalu kami berdoa, ya Rabb, in kana hadzal lisan nafi' lahum. Jika ini lisan ini bermanfaat untuk insan Darussalam ini, harik lisani wa ahwali lil kalam. Gerakan ya Allah. Ternyata Allah mewujudkan people. Ketika tadi pagi sampai siang, ana bersama kampus LP3I Depok dekat dari sini. Doa pun semakin terpanjatkan. Ternyata qadarullah. Tadi malam ana WA Ustadz Zain Ustadz setelah siaran radio. Jam 00 mungkin kalau tidak salah. Karena kalau dengar tapos itu identik dengan Darussalam Ustadz. Kalau ana dengar Depok, Ma'had di Depok, yang ana ingat ya Darussalam. Dan ternyata qadarullah terwujud malam ini. Qadarullah hadza min fadlillah. Yang aturan malam ini kita harus merapat untuk geladi MC Kongres di Istana Bogor. Persiapan acara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Ketika ada info dari Ustadz Zain ana harus hadir malam hari ini, udahlah, ana lebih baik bersama antum dibandingkan yang di sana ya. Kayaknya dirindukan sekali. Tepuk tangan untuk Darussalam hari ini, Bibo. Sebentar, ana tanya moderator dulu. Kelas 2 intensif itu dulu tahun berapa, Ustaz? Tahun 2019. Iya. 2019 berarti kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu anak di sini. Wujudnya Ustadz ini dulu nggak seperti ini. Anak masih ingat, masih polos, mungil gitu kan. Dan ternyata, masya Allah, hadza min fadli Rabb. Antum waktu itu tampil ke depan dalam keadaan antum tak tahu harus bicara apa. Dan ternyata dia maju ke depan. Kalau materi yang Anda munculkan di belakang adalah public speaking, semua insan Darussalam hari ini akan mengira ini pasti muhadharah. Kemanapun Anda pergi, people, ketika ada satu pesantren di Padang Payakumbuh, nama pesantrennya adalah Pesantren Nurul Ikhlas. Ketika dimunculkan di situ grand seminar public speaking, santrinya 2000 orang loh nak. Saat itu ketika tampil pertama kali baru 5 menit Anda bicara, sorotan mata orang-orang di depan ana hari itu tak enak dipandang. Kenapa? Karena di otak santri hari itu mereka berpikir, ini pasti muhadharah. Akhirnya gara-gara malam itu di Padang Payakumbuh kami survei ke beberapa titik di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, termasuk di kampus Ayu Kuala Lumpur, 80% santri, pelajar, anak kampus sekalipun, 80% mereka banyak yang alergi dengan muhadharah. Lah, antum tanya ke anak, Pak Happy mana buktinya? Tadi pagi, brother. Tadi pagi. Itu anak kampus. Mereka udah menggeluti dunia retorika bertahun-tahun lamanya. Ketika Anda bilang, I choose one of you people, Anda akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Itu anak kampus banyak yang mengheningkan cipta langsung. Kenapa bisa seperti itu, nak? Judul di belakang adalah public speaking skill. Ketika Anda mengatakan, Ustaz Happy, afwan Ustaz, kayaknya ini bukan materi Ana deh Pak Happy. Ana nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda. Ustaz Happy, apaan ya Ustaz ya? Kalau judulnya public speaking, Ana lebih baik izin deh Ustaz. Kalau antum mengatakan seperti itu, berarti antum tak punya cita-cita. Likulli mihnah, apapun profesi antum nanti ke depan people, apapun profesi antum, yahtaju ilal kalam.
butuh bicara. Ustadz, anak kan gak mau jadi MC seperti Anda, Ustadz. Pak Happy, Afwan ya, Anda gak mau jadi public speaker seperti Anda, karena kalau Anda maju ke depan terjadi gempa 8,9 skala Richter, Ustadz. Antum mau bilang kayak gitu? Ustadz, Anda mah pengen jadi dokter aja. Jujur Ustadz, Anda dari mulai kecil cita-cita Anda ingin jadi dokter. Hey people, al-atibba yahtajuna ilal kalam. Rumah sakit Fatmawati sebelum pandemi kita tatar public speaking dokternya. Bagaimana dokter dia bicara mengesankan depan pasiennya. Nurse, para suster, sampai frontliner, orang-orang security, admin office, kita tatar mereka bagaimana dia bicara mengesankan di depan lawan bicaranya. Berarti apapun profesinya butuh bicara. Apakah ada dokter yang diam aja nggak ngomong-ngomong? Ada pasien ngomong ke dokter, dok, ya Allah dok, ada sakit perut dok dari kemarin dok. Terus dokternya bilang, dokter macam apa itu? Yai, gara-gara Anda ngomong kayak gitu, Kiai, di Jakarta Convention Center ternyata ada orang IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Orang IDI bilang, Mas Chandra, saya butuh materi ini. Tolong tatar dokter-dokter di Indonesia. Kita roadshow dari Sabang sampai Merauke, bagaimana dokter bisa bicara. Ustadz, Afwan ya Ustadz, kami ini cowok Ustadz. Kami hanya ingin menjadi pemain sepak bola Ustadz. Jadi public speaking bukan materi buat kami. Kami hanya ingin menjadi soccer team, pemain sepak bola. Hei, anak-anakku, pemain sepak bola butuh public speaking. Pasti antum mengira, apakah pemain sepak bola ada muhadharah dulu sebelum ke lapangan? Ya, antum bilang apa lagi nih? Asian Games 2018 kita tatar public speakingnya people. Seluruh atlet nasional kita tatar public speakingnya. Apa hubungannya pemain sepak bola dengan public speaking? Seorang Evan Dimas ketika menggolkan bola ke gawang dan bola itu masuk ke gawang, maka dia akan teriak apa? Gol! Teriak apa? Hey people Darussalam, suara antum hanya 30%. Teriakan apa? Brother sister, teriakan antum itu adalah hampir 80%. Evan Dimas pun sama kak. Kita tatar teriakan dia. Teriakan dia harus di atas 80%. Karena grafik vokal seorang teriakan striker hari itu. Satu teriakan seorang Evan Dimas ketika menggolkan bola ke gawang. Satu teriakan itu bisa membunuh dan meluluh lantakan jutaan hormon lawan tandingnya. Gara-gara teriakan itu. Dan dia harus smile face, smile voice. Dia tersenyum sambil meneriakkan gol. Like that. Itu ditatar selama 2 jam sebelum dia ke lapangan. Bahasa tubuh dia seorang striker. Eye contact, kontak mata dia, vokal dia ditatar 2 jam sebelum ke lapangan. People, public speaker bukan hanya ceramah. Apakah ada Evan Dimas ketika menggolkan bola ke gawang, ketika bola itu masuk ke gawang dan dia diam aja? Atau pernah lihat gak? Orang mencetak gol, bola ke gawang, habis itu bola itu masuk ke gawang dan dia gak teriak apa-apa. Pas bola masuk ke gawang dia bilang, tuh kan gol. Gitu ya. Udah enak banget. Terus dia teriak ke orang-orangnya, bagaimana teman-teman? Gol. Enak banget kan? Sekarang mau openingnya aja dulu. Kenapa? Ana nggak mau terjadi seperti di Padang Payakumbuh. Ana harus bicarakan di 5 menit pertama saya bicara. Berarti kesimpulannya, Ustadzah tadi mengatakan hari ini on air. Sebelum kami merapat ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, Ana akan fokus bersama antum hari ini. Sebelum Ana merapat besok ke Pondok Pesantren Al-Bayyinah Tangerang pagi sampai siang, Ana akan fokus bersama antum. Ustadzah, Ana sampai jam berapa hari ini? Sepuasnya, Masya Allah, Ustadzah ya. Antum siap belajar? Masya Allah. Gini nih, Darussalam Tapos ini semangat-semangat. Yang cowok tatapannya ke depan, ini makhluk datang dari mana? Katanya gitu ya. Kalau antum kan udah kenal aneh, ya kan? Antum udah kenal aneh 3 tahun yang lalu. Yang santri putra atau putri, mereka berpikir otaknya, ini orang tahu-tahu dia teriak-teriak di depan, gak perkenalan gak apa, ini makhluk datang dari mana pula orang ini. Ntar dulu, perkenalan nanti aja lah. Sok,
Operator standby. 102.7. Tulisannya adalah on air. Say together after me people. On air. Ini mufrodat malam hari ini ya. On air artinya kita siaran radio. Berarti siaran radio melalui Darussalam FM Radio Station, satelit akan melingkar ke Jakarta, Manado, Surabaya, dan beberapa kota lainnya melalui satu alat yang saya bawa malam hari ini people. Berarti kalau materinya public speaking, tidak selamanya Anda bicara di sini. Saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa di sini. Kiai, punten Kiai, gak mungkin antum semuanya ngantuk people. Antum otaknya berpikir, ya Allah jangan sampai anak yang dipilih, ya Allah jangan sampai anak yang dipilih. Gak mungkin antum ngantuk. Kita mulai ya. Bagaimana caranya? Antum pasti teriak, Ustaz Happy, janganlah kau sembarang bicara. Antum memilih kami, silakan. Tapi antum gak mengenal kami kan Pak Happy? Oh enggak. Anda mengenal antum hanya dengan satu alat yang sudah saya siapkan di sini people. Apa alatnya? Alat ini ditakuti sama anak-anak Latan Sabatan. 5.000 anak Latansa malam itu kumpul di satu aula. 5.000 santri hari itu kumpul di satu titik. Antum tahu Kiai? Ketika anak bilang, I choose one of you. Ketika titik warna merah ini menuju ke atap aula, itu semua orang melihat titik merah ini dan mengikuti kemana dia pergi gitu ya. Termasuk antum hari ini. Antum sudah terhipno aja dengan satu alat ini. Padahal di pasar Cibinong juga banyak yang kayak gini. Tapi kenapa ini horor banget bagi Anda hari ini? Siap ya? Bismillah. Operator standby. Ketika titik warna merah ini mengarah fokus ke sebagian dari Anda, ketika di bajunya ada titik warna merah, antum kenapa ini? Ustaz Zen, pada tiarap Ustaz. Antum kenapa? Lihat nih, yang putra nih anteng aja dia. Nyantai aja. Di mana-mana Ustaz, kalau putih itu rame udah kayak gini nih. Siap ya? Semakin bersuara, itu yang akan saya pilih. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. Ustaz kalau lihat ada yang gini, bangun lagi gitu ya. Siap ya? Operator standby. Semakin antum menatap anak, itu yang saya bingung memilihnya. 5, 4, 3, 2, saya temukan orangnya. Bismillah. Dari cara duduk, sorotan matanya, dia cocok jadi MC. Anti yang belakang. Masya Allah. Semua melihat ke belakang. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Santri putra, sebentar. Santri putra mah anteng aja dari tadi. Santri putra, kalau antum lihat dari depan, santri putri semua itu pundak nengok ke belakang. Ukhti, itu kasihan yang di belakang. Dia bilang, mana gak ada katanya. Padahal lampunya belum nyala kah? Yang pertama Ustaz, ketika nanti antum maju ke depan, pegang ini mikrofon. Yang kedua, dunia public speaking identik dengan mikrofon. Ketika mikrofon mati, tidak ada generasi Darussalam Tapos. Ketika ini mikrofon mati, dan jangan sekali-kali kau tiup ini mikrofon. Karena Anda terlahir bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Jadi gimana Pak Happy? Caranya adalah, ketika mikrofon mati, cukup yuk ketuk mikrofonnya. Tes. Cukup brother. Tak perlu kau tiup-tiup. Ini bukan jagung bakar kawan. Ya saudara, dulu kan gitu kan. Antum harus tahu generasi Ba'da. Yang kedua, bicara itu efektif, efisien. Orang itu akan nyaman. Ya Allah, gue enak banget ya kalau dia udah ngomong, nyaman banget.
Kenapa? Karena dia bicaranya efektif dan efisien. La tabdir kalam, kata-katanya nggak membazir. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Efektif, efisien. Nggak gini, Assalamualaikum perkenalan ya. Jadi begini, saya itu udah niat dari kemarin. Jadi gini, nama saya itu gimana ya? Saya itu kelamaan kawan, orang nunggu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Dulu kan Ustaz tampil, sekarang tampil lagi Ustaz. Dikarenakan antum moderatornya, berarti antum udah siap hari ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, saya Abdul Tajwensa dari Cilangkap. Cilangkap dekat Citos itu Ustaz, bukan? Cilangkap sini. Oh, Masya Allah. Dia go. Kenapa? Karena dulu pernah belajar sama kita. Banyak santri Darussalam Tasikmalaya nih. Dia maju ke depan, pengurus Ustaz. Pas maju ke depan, Ustaz, anak coba maju ke depan. Pas maju ke depan apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng, salah pula. Kenapa dia seperti itu? Karena dia nggak biasa bicara. Kenapa dia bisa go? Karena udah belajar sebelumnya. Antum juga yang di depan Anda harus siap belajar. Bismillah. Kita mulai segmen pertama. Ada tulisan menarik di sini. Sebelum belajar public speaking, yuk belajar ini dulu people. Ketika ada tulisan "Are you ready?", jawaban antum adalah dua kata, yes sir. Anda ulangi. Ketika Anda mengatakan "Are you ready?", jawaban antum dua kata, apa? Yes sir. Amazing. Kita mulai. Operator standby. Are you ready? Yes sir. Suara antum hanya 55%. Are you ready? Yes, sir. Dua senjata saat bicara. Orang akan nyaman ketika orang itu bicara karena dia menggunakan dua senjata itu. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smiling voice. You ngomong sambil tersenyum, itu indah banget. Itu indah banget kawan. Sekali lagi, kalau bicara sambil tersenyum itu indah. Yes sir, like that. Kalau antum mengatakannya tanpa ada senyuman, itu nggak enak dipandang. Are you ready? Yes sir. Guru, afwan, ustadzah, retorika guru yang hebat adalah ketika dia bicara menggunakan smiling face, smiling voice. Assalamualaikum madza darsunal ana, smiling face and smiling voice. Orang akan terkesan dengan Anda ketika Anda mengajar. Sekarang Anda tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget ya, hari ini bisa ketemu dengan Anda. Are you ready? Apakah kalian sehat? Dia aja nggak sehat ngomongnya kawan. Saya smiling saat bicara. Are you ready? Yes, amazing. Yang kedua, ada tulisan menarik. Ini dia. Putra, silakan dibaca. Wahid, Isnani, Salasa. Luar biasa. Putri jangan kalah dengan sampingnya. Wahid, Isnani, Salasa. Orang itu akan sukses dalam zona bicara kalau dia tahu karakternya, karakter dia bicara. Ana orang otak kanan kawan. Orang otak kanan seneng ngomong. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Itu bukan hanya laki perempuannya, tapi berpasang-pasangan karakternya. Ana orang otak kanan, istri ana orang otak kiri. Jarang ngomong istri anak, diam dia. Bayangkan kalau anak orang otak kanan, anak suka ngomong, istri anak juga orang otak kanan, istri anak suka ngomong. Orang bilang anak motivator, istri anak juga motivator. Anak pembicara, istri anak juga pembicara. You bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Allah itu maha adil kak. Di depan anak hari ini, oh my people, ustadz, ustadzah, dan semua my people di depan anak. Karakter antum pun sama. Tidak mungkin sama. Maka dari mana kami bisa merasakan karakter antum? Hei santri Darussalam, Anda bisa tahu karakter antum. Otak kanan kah? Otak kiri kah? Limbik kanan kah yang kuat atau limbik kiri yang kuat? Dari mana kami bisa menebaknya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Ustaz Zen, kalau antum lihat di belakang itu langsung duduknya pada berubah. Allahu Akbar. Baru anak ngomong kayak gitu yang matanya bainal haya wal mamat itu langsung bangun dia. Allahu Akbar. Anak harus bismillah ya Allah. Karakter anak harus bagus. Apa hubungannya people? Antum lihat gambar ini.
Putra, ada tulisan menarik di sini. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anak yang suka ngomong, Ustadz Zen tahu dari dulu anak kayak gini ya Ustadz ya. Saat siaran radio, saat anak MC di Gontor, like this. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Putra, gambar apa ini? Wahid Isnani Salasa. Hey people, silet itu dia tajam pada bidangnya. Silet itu memang dia sangat tajam, namun dia tak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah antum pernah lihat di Cilangkap ada orang khusyuk banget depan pohon? Ente tanya orang itu, bang lagi ngapain? Gue lagi nebang pohon ini pakai silet gitu ya. Gak ada kerjaan kali orang itu. Tapi dia selain kelebihan ada kekurangan. Putri, dibaca lagi dan lihat gambar. Ini gambar apa? Hai Putri, gambar apa? Kapak juga sama. Ingat Kak, silet gak bisa jadi kapak. Kapak pun tidak bisa jadi silet. Kapak itu punya kelebihan dan kekurangan. Kapak ini memang kuat tapi tak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apakah ada santri di Darussalam Tapos dia melanggar, habis itu dicukur, dibotakin pakai kapak? Ngomong sama Darussalam Tapos mau kayak gini. Jadi Kak, kalau ada mahfuzat itu indah, tertuang dan kalimat itu terikut sampai hari ini. La tahtakir falikulli syai'in. Jadi andaikan nanti ada yang maju ke depan, ingat Kak, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Likulli syai'in maziyah. Anak bawa kalimat itu kemanapun anak pergi, bahwa setiap manusia tajam pada bidangnya masing-masing, dan pada keadaan tertentu mereka merasa tumpul karena itu bukan bidangnya. Akhirnya anak buat formula hari itu. 2.500 orang kumpullah di kampus Universitas Indonesia. Mereka datang dari Pekanbaru, dari Dumai, dari USU kampus Sumatera Utara, dari Payakumbuh Padang. Mereka datang Ustazah berbondong-bondong, harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk menentukan Pak Chandra. Sengaja kami datang jauh-jauh dari Sumatera. Kami ingin tahu Pak Happy, kira-kira karakter saya di mana? Pak Chandra, aku ini orang Medan Pak. Selama aku di Medan, bertahun-tahun aku tinggal di Medan, aku tak tahu otakku di mana. Otak kanan aku, otak kiri, atau otak tengah, atau tak punya otak aku ini baca. Dia datang Kak, berbondong-bondong. Harus ngapain? Mereka latihan di situ sebelum belajar public speaking. Selama 3 jam, minas sobah ilan nahar. Latihan apa? Judulnya bukan public speaking, tapi the power of rising and up. Mereka mengangkat kedua tangan selama 3 jam. Mereka melatih karakternya di mana. Mereka orang fokus atau tidak fokus. Antum tak perlu datang ke UI hanya untuk belajar ngangkat tangan. Cukup di sini people, tapi fokus. Duduk dengan tegak Darussalam people. Angkat kedua tangannya santri-santriku. Siap ya? Luar biasa. Antum lihat deh, Ustadz ambil gambarnya tuh, amazing, tangannya luar biasa. Wow, siap ya? Filosofi mengangkat kedua tangan. Yang mengangkat kedua tangan malam hari ini berarti santri yang semangat, sehat. Yang mengangkat kedua tangan depan anak hari ini adalah santri yang cerdas, terampil, dan ceria. Siap ya? Mulai people. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kecerdasannya setengah-setengah. Langsung angkat semuanya ya, Masya Allah. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda, kesehatan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Allah Karim, semangat kali santri-santriku ini. Siap ya, jangan sampai gagal people. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siapkah? 3, siap. 2, operator standby. 1, buka, 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 tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, tutup,
buka, tutup, 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 tutup. Kemanapun Anda pergi, antum ikutin. Kemana orang ini pergi, kemana orang ini pergi. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Dah, dari sini nampak banyak yang ketika buka tutup karena pembicara yang hebat, pembicara yang berkarakter, mengesankan, pasti akan mendapatkan aplaus dari audiensnya. Bukankah antum juga rindu aplaus itu? Santri yang hebat, dia rindu aplaus dari orang tuanya. Suatu saat, orang tua antum akan mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau ini. Sekian lama kau berada di pesantren. Aku bangga punya kau ini." Kau dipeluk erat, dan orang tua memberikan aplaus kepadamu hari itu. Dan Anda mengatakan, "Bunda, Umi, Abi, aku bisa seperti ini karena energi doamu." Dan anak itu mengatakan, "Abi, Umi, kau pun layak dapat aplaus dari anakmu ini." Ribuan orang datang karena rindu aplaus itu, people. Bukankah antum juga sama? Santri Darussalam, ustadz-ustadzah hari ini, antum mushtaquna bihadza. Antum rindu saat itu, antum sukses, antum dipeluk oleh orang-orang kesayangan antum. Dan dia mengatakan, "Aku bangga punya kau anakku." Baru bicara kayak gini, antum langsung berubah. Mata antum, santri-santriku banyak yang berkaca-kaca. Padahal 1 menit yang lalu, antum masih tertawa. Jadi ana melihat antum aneh malam hari ini. Waktu yang 1 menit yang lalu, antum masih tertawa gara-gara buka tutup kan. Tiba-tiba antum senyap, tenang. Allah menggerakkan air mata antum. Karena apa? Karena antum rindu orang tua antum. Betul. Ana hadir malam hari ini karena ada energi orang tua. Qadarullah, ini tak diduga. WA ana masih ada dengan Ustaz Zain tadi malam. Tajriyah bima la tastahisufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berapa kali anak pengen banget datang ke sini bersilaturahmi lagi dengan antum. Ternyata Allah menggerakkan di saat kesibukan Darussalam malam hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Ada ayah dan ibu kami di situ. Dan ibu ana mengatakan tadi sebelum ke sini, "Nah, bismillah. Jika lisan bermanfaat untuk mereka, jadilah pembicara yang alim dan soleh." Baik ibu, terima kasih. Jadi ibu, aplaus sangat dirindukan. Kenapa anak katakan ini kepada antum? Karena anak terlahir dari Tasikmalaya yang dulu kiai anak nggak bisa ngomong kayak gini. Anak waktu SD, bapak ibu anak saksinya, anak termasuk orang pendiam, jarang ngomong. Kalau di kelas duduknya paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Jarang ngomong anak. Pasti Ustaz Zain kaget. Yang benar Ustaz, karena anak di Gontor ngomong mulu. Anak waktu di Gontor Ustaz penyiar radio nggak mungkin anak diam terus. Anak ngomong terus. Waktu kunjungan SBY anak tampil hari itu sebagai MC. Padahal anak dulunya nggak jarang ngomong. Anak nggak pernah ngomong seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Waktu itu bulan Februari tahun 90. Di Tasikmalaya ada panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu. Anak disuruh ngomong sama bapak. Anak diteriakin orang-orang, "Turun, MC-nya turun." Kaget anak di situ. Allahu Akbar, apa salahku ini? Gara-gara anak salah megang mikrofon. Kayak gini kan. Masyarakat di desa saya ngusir, "Turun, MC-nya turun." Sakit anak. Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang. Bapak langsung angkat jempol dari bawah. "Ayo Chandra, ngomong." Di situ anak berpikir, enak kali bapakku ini. Aku yang ngomong, bapak cuma angkat jempol, kita yang merasakan di atas. Mulai anak bicara, anak pegang itu skrip. Skripnya dibuat oleh bapak dan ibu. Hanya skrip yang 15 lembar bolak-balik itu yang buat anak deg-degan di situ. Di situ anak mulai bicara. "Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa, silakan." Enak gak MC kayak gitu kah? Akhirnya semakin yakin masyarakat untuk mengusir saya dari atas panggung. Anak turun ke belakang panggung, kepala desanya orang Batak. Dia memegang pundak anak sambil mengatakan, "Hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku." Betul, ini real. Malam Kamis hari itu, jadi terikut sampai hari ini.
Ana dimarahin kepala desa. Di situ ana pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Ana cari Aina Abi, mana bapakku ini? Dia sudah menzolimi anaknya hari ini. Ana pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik, nah ana cari Aina Abi wa ummi. Ternyata bapak dan ibuku, dia lagi menikmati kopi panasnya. Oh, sakit hatiku nah. Anak teriak depan bapak dan ibu. Ini kalimat terikut 30 tahun yang lalu. Anak teriak depan bapak. Ini gara-gara bapak, Pak. Ini gara-gara ibu anak lempar itu kertas. Anak marah depan bapak dan ibu malam itu nak. Antum tahu ibu itu nak yang menulis itu skrip tulisan MC selama 1 minggu. Hanya ingin lihat anaknya tampil depan orang. Ibu mengatakan, ya Allah nak, ibu sengaja tulis selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan orang. Sekarang kau lempar depan ibumu. Ibu mengambil kertas itu per halaman, ditumpuk. Antum tahu? Bapak di situ dia memeluk anak sambil mengatakan, Chandra, malam ini panggungnya kecil nak, hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Chandra, kau hari ini hanya untuk MC kepala desa. Kau diteriakin orang, bapak ikhlas nak, ikhlas. Tapi kau harus tahu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau bukan MC di sini lagi nak. Amini doa bapakmu malam ini. Kau bisa jadi MC untuk presiden sekalipun. Kau bisa tampil di atas karpet merah istana. Itu kalimat waktu anak kelas 3 SD, Ustazah. Anak masih terikut loh sampai malam ini. Anak peluk bapak. Dan anak amini doa bapak malam itu. Anak yakin minal awqat al mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, Allah sami', Allah basir. Allah tidak tuli dan Allah tidak buta. Allah mengabulkan dan menggerakkan kami masuk ke tanah ini. Tahun 98 hari itu, ada wahid min ulufiha ulai tulabah bersama Ustaz Zain, kiai-kiai kami yang di depan kami ini, kami yang merasakan air minum yang ada di tanah ini. Kami yang merasakan tanah yang kami injak bertahun-tahun di tanah ini. Dan kemanapun anak pergi, Ustazah, anak bawa gambar ini. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai di Makassar ada yang mengatakan, Pak Chandra, setiap kau hadir di Makassar, aku selalu ikut acaramu. Termasuk di Hotel Novotel hari itu. Aku penasaran Pak Chandra. Setiap kau tampil, pasti muncul gambar ini Pak Chandra. Dan muncul audio yang aku dengar. Kenapa kok tiba-tiba hatiku bergetar Pak Chandra mendengar bait-bait itu? Antum tahu siapa dia? Dia orang Katolik. Dia aja cinta dengan gambar ini. Dia aja cinta dengan bait-bait yang antum lantunkan tadi. Apalagi kita. Kenapa anak sampaikan ini ke Darussalam People? Andaikan nanti antum terlahir dari Darussalam Tapos, bawa bendera Mahat ini Kak. Kemanapun antum pergi. Seperti anak membawa kubah ini, seperti anak membawa alam ini kemanapun anak pergi, termasuk ke luar negeri, anak katakan, anak terlahir dari ibu kandungku yang ini. Antum bawa bendera Darussalam kemanapun antum pergi. Qadarullah azza wa jalla, anak kecil yang tak bisa ngomong apa-apa hari itu, tahun 90 kelas 3 SD nggak bisa ngomong apa-apa, ketika masuk ke Gontor pun di situ anak belajar tentang life, tentang hidup, bukan hanya akademik. Qadarullah tahun 2008. Mungkin karena anak selalu MC aja di pondok itu. Kiai Sukri menahan kami Ustaz Zain untuk tidak pulang hari itu. Anak 7 kali Kiai ngadep ke beliau. Kiai Sukri mengatakan, Chandra, kau jangan pulang dulu sampai 2007. Berarti lama kali anak di pondok Ustaz. Saat itu anak baru bisa pulang setelah ada kader MC, kader penyiar dan kader announcer Gontor TV. Baru kami bisa pulang. 2007 2008 kami hadir di tanah ini. Ini gambarnya di mana Kak? Ini gambar di mana? Hei Satri Putra, gambarnya di mana? Pasti antum pernah mendengar. Sangat 17 Agustus ada suara kayak gini dari Golden Room Istana.
dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Pertama anak MC nggak kayak gitu, nak. Anak MC ala Gontor. Dulu di Gontor itu kalau MC teriak-teriak. Kiai Hasan sampai sekarang marah-marah. Anak besok ke Gontor tuh gara-gara Kiai Hasan marahin MC. MC kok nggak berubah-berubah dari dulu, teriak-teriak. Akhirnya ditelepon sama Happy, Pak Happy, minta bisa datang ke Gontor besok, kami berangkat ke sana. Kenapa? Karena MC-nya banyak yang belum berubah. MC itu dari dulu di Gontor itu teriak-teriak sampai anak geladi di istana pun ya kayak gitu. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Baru ngomong kayak gitu datang polisi militer. Ustadz Zen, kayaknya anak paling pede banget hari itu anak MC karena udah sering di Gontor menyanyikan lagu kebangsaan. Datang polisi militer megang pundak anak. Mas MC ya? Iya Pak. Kamu niat gak jadi MC hari ini? Astagfirullahaladzim, niat Pak. Kau teriak-teriak, sakit telingaku. Allahu Akbar. Kiai Sukri hadir, Allah yarham. Kiai Sukri hadir waktu itu. Kiai Sukri yang tersenyum dari ruang VIP. Dan beliau mengatakan, ini PR buat kamu Chandra. Satubdi lakal ayyam kunta jahilan. Selama ini kau jadi MC kayaknya paling pede aja kau MC. Ternyata kau sekarang masih bodoh dan harus belajar lagi. Nah Mustari. Datang Mas Tanto Yahya. Tanto Yahya mengatakan, Chandra kalau bicara tak perlu teriak-teriak. Bicara itu soft dan powerful. Anak berubah MC hari itu. Presiden Republik Indonesia tiba di istana. Gak kayak tadi. Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi. Semua ilham ya, Sazan ya. Dulu makan kayak gitu. Udah berita duka, dia teriak-teriak. Orang semakin berduka mendengarnya, kawan. Akhirnya dari situlah dapat amanah dari Kiai Sukri, Kiai Hasan untuk men-sharekan materi ini ke seluruh titik Nusantara ini. Keluar dari istana, ketemu dengan namanya voice over talent. Anda belajar public speaking banyak dengan para voice over. Voice over itu, ini mufradat jadidah lakum. Voice over artinya pengisi suara. Say together after me, voice over. Voice over. Ustadz kalau di Gontor kan Darussalamnya itu ada panggung gembira. Kalau di sini apa? Arena gembira. Kalau ada arena gembira, pasti ada voice overnya. Tapi antum baru ngeh kalau itu namanya voice over. Apa itu voice over? Yang ngomong di belakang panggung. Ladies and gentlemen, coming up next, arena gembira Darussalam Tapos Tas, gitu kan? Like that. Itu namanya voice over. Jadi nggak ada lagi yang ngomong, teman-teman, nanti untuk arena gembira nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Udah ngomong di kolong panggung kelamaan. Katakan, teman-teman untuk arena gembira nanti di Darussalam nih, voice overnya siapa ya? Lebih elegan dibandingkan orang yang ngomong di kolong panggung. Say together, voice over. Voice over itu Anda berkiprah sebagai voice over di TV nasional. Dideklarasikan oleh Mas Tanto Yahya tahun 2008 dan Anda ngisi suara di channel ini. Antum pasti pernah mendengar audio ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Anda jauh-jauh Ustaz, waktu itu Anda lagi nganggur Ustaz. Anda lagi nganggur dari Tasikmalaya, Anda ditelepon tuh sama orang TV One. Mas, bisa ke TV One datang ke Jakarta? Oh siap. Saya kira mau ngapain Ustaz? Anda naik bis, ya kan? Turun di Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan naik ojek, datang ke TV One. Hanya ngomong, TV One memang beda. Habis itu Anda balik lagi ke Darussalam, ke Tasikmalaya ya. Ternyata qadarullah azza wa jalla. Hanya ngomong kayak gitu. TV One memang beda. 4 detik kawan. Tidak mungkin Anda ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Enggak laku suaraku. Ternyata materi public speaking, voice over butuh vokal. Itu namanya pitch bender vokal. TV One memang beda. Itu ngomong dari pagi sampai sore kawan. Susah ngetek vokalnya.
Jangan kira langsung tag langsung selesai, enggak. Anak ngeri juga itu. Dari pagi sampai sore hanya ngomong TV One memang beda. Khawatirnya anak keluar studio masih ngomong kayak gitu doang. Keluar dari TV One, ketemulah sama Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Agung Izul Haq, Syekh Ahmad Al-Misri dan Kang Abik, Ustaz Habibur Rahman Al-Sirazi. Disuruh apa saya di situ? Anak disuruh ngisi suara, pasti antum pernah dengar. Damai Indonesiaku TV One akan hadir setiap hari siang dari jam 1 sampai jam 3 sore bersama Damai Indonesiaku di TV One memang beda bersama Sarung Wadimor. Putra, Santri Putra pernah dengar suara itu? Santri Putri pernah dengar? Di otak antum sekarang berpikir, oh ini makhluknya yang bicara. Ini makhluknya yang bicara. Jadi public speaking luas. Anak bicara gini, kayak gini ke antum, anak yakin antum ada yang terbenak. Ustaz Happy, anak pengen Ustaz. Nanti suatu saat anak take vokal jadi voice over. Ahlan wa sahlan. Tapi antum bertahan dulu di Samudra Darussalam ini sampai selesai. Antum sukses dari Darussalam, antum punya talent seperti ini dalam zona public speaking voice over. Ahlan wa sahlan. Welcome. Kita hiasi langit Nusantara ini dari talent-talent Darussalam Tapos Depok hari ini. Barakallahu fikum. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Udah jam 9 nih. Masih semangat? Luar biasa. Keluar dari TV One datang orang-orang Mas Hairul Tanjung. Dia bilang, "Mas, suaramu cocok loh Mas, microphonist voice Mas. Bisa nggak Mas ngisi suara di channel kami?" Dia apa? Di Trans TV untuk ngisi channel ini. Iya, tenang. Sebentar, tenang ya. Yuk, kita nostalgia dulu yuk dengan keadaan di TV di rumah yuk Kak ya. Di sini kan nggak bisa antum melihat. Kita nostalgia. Anak kasih kesempatan nostalgia, habis itu antum lupakan. Pasti antum pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Kalau udah ke Trans TV, pasti ke sampingnya ada channel ini apa? Nanti kalau pandemi sudah selesai Ustaz, sok mangga bismillah. Nanti kapan-kapan orang Darussalam yang punya talent-talent, bagaimana kalau kita belajar orang-orang transmedia? Antum siap? Siap. Study tour rihlahnya ke Trans TV. Antum siap? Siap. Bertahan dulu di sini. Rihlah biasanya kelas berapa Ustaz? Kelas 6. Yang kelas 6 ada di sini hadirkah? Aina sana'al as-sadisa an-nihaya. Angkat tangannya. Masya Allah. Alhamdulillah, ahlan. Antum bertahan menjadi alumni nanti di sini insya Allah yang husnul khatimah ya. Keluar dari situ pasti akan muncul suara ini. Dan setiap pagi sebelum antum berangkat ke sekolah waktu itu, antum pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir Kak, kalau antum bicara voice over ada namanya dubber. Dubber itu pengisi suara film. Dalam public speaking ada master of ceremony, ada voice over, ada dubber. Beda loh Kak, voice over dengan dubber. Kalau voice over baca teks udah selesai urusan. Tapi dubber ngisi suara film. Dia ketawa, aneh harus ketawa. Dia bahasa India, anak ngomongnya pakai bahasa Indonesia, mentranslate, tapi harus sesuai dengan karakternya. Disuruh apa saya di situ? Anak diminta untuk ngisi suara di Antv, dan anak ngisi suara film di filmnya Mahabharata, Jodha Akbar, dan Utara. Antum tahu, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak pernah nonton dan nggak suka. Akhirnya kami diminta ngisi suara di situ. Kenapa anak terima? Karena lumayan episodenya panjang. Ya setia. Makanya anak terima. Disuruh apa saya di situ? Antum mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Nanti kalau anak ke Darussalam Tapos lagi. Iya, sekarang tenang. Ya. Anak Darussalam kayak gini ngobrolnya. Kak, you pasti pernah mendengar suara ini.
Ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Allah Karim. Tuh kan anak lupa sampai mana? Oh iya. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Antum tahu yang paling mahal itu tertawanya kawan. Dari 15 dabber di Indonesia yang bisa tertawa kayak gitu hanya 5 orang, anak orang ketiga. Orang Mataram bertanya, Pak Chandra, pertanyaan satu hal, Pak Chandra sebelum segmen public speaking, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Kasihan tuh nanti kasirnya. Takut nanti kasirnya. Masya Allah. Kak, tanpa antum sadar, kalau antum sudah masuk dalam seni bicara, tanpa antum sadari, hampir 1 jam anak bicara, antum sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Apa maksudnya Ustaz Happy? Antum nggak sadar, antum sambil tertawa, antum sambil berlinang air matanya tadi karena anda menceritakan Bapak. Antum sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Kalau antum bicara harus nice opening, enak openingnya. Jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama. Kalau antum tampil, antum muhadharah, antum tampil di depan orang, ingatkan kata Pak Happy, kalau bicara harus mengesankan di 1 menit pertama. Jadi orang akan terkesan dengan anda good impression, nice gitu kan openingnya. Jangan sampai antum tampil ke depan, openingnya nggak enak. Moderator mempersilakan ana, tiba-tiba ana duduk di sini. Habis itu ana ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget ya. Jadi kita akan belajar ya public speakingnya. Jadi public speaking itu ngomong ya. Jadi nanti teman-teman kalau mulai public speaking di Google aja lah, udahlah gitu ya intinya. Public speaking itu ya gitulah, ngomong lah teman-teman. Kalau mau ngomong aja dah ke depan teman-teman ya. Jadi kalau anak ngomong kayak gitu, Pak Kiai, Ustaz Zen, MC pasti akan teriak, Ustaz, antum niat gak ngomong di sini gitu kan? Ya akan terjadi apa? Seluruh pesertanya semua akan mengheningkan cipta dan antum akan baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Segmen 1 sampai 5, ana here. Ana qaimun, ana jalisuna. Tapi segmen berikutnya, ana akan moving ke antum di situ. Tak selamanya ana standby here. Harus nice opening. Jadi salamnya antusias. Ustaz, choose one of them. Antum takhtar wahidan minkum. 1 putra, 1 putri. Putri dari ustazah, ustazah MC, saudara Viva, silakan pilih 1 di antara putri yang menurut anda Pak Happy dia cocok maju ke depan. Ustaz juga sama, choose one of them. Tampil dia dan cocok untuk tampil ke depan hari ini. Ya Ustaz ya. Jadi bukan anda yang memilih. Udah mulai gelisah antum ya. Antum pasti banyak yang ngasih kode ke Ustaz. Jangan ana, jangan gitu. Enggak. Kita mulai ya. Ana hitung 10 mundur karena durasinya running terus. Kita mulai. Silakan Ustaz. Siapa? Oke, Wildan Hakim, fadhol. Ya, untuk yang putri, silahkan Uti Berberosa. Mari dong. Sudah? Afan?
Marido Ustazah? Oke. Ana ugani. Baik. Ahlan, fadhal. Yang enggak sakit. Saidah. Yang Anda pilih sakit semua orangnya ya, Ustazah ya. Kayaknya dia tahu kalau akan maju ke depan gitu ya. Silakan Ustazah. Allah ugani. Fadhal. Oke, wait. Silakan Mbak standby kembali. Udah siap? Ahlan, ta'al huna akhi. Ukhti, silakan yang sayap kanan. Wait. Ta'al huna. Yang pertama, kewajiban ana hari ini adalah antum harus jadi seorang MC. Karena muhadharah identik dengan MC. Yang kedua, di Darussalam banyak event, banyak banget eventnya. Tidak mungkin event tidak ada MC-nya, pasti ada MC-nya. Seperti malam ini, anti MC-nya. Yang pertama, MC gunakan cue card like this. Andai kan ada arena gembira, gunakan cue card seperti ini. Yang kedua, mikrofon di kanan, cue card di kiri. Jangan sampai tangan kosong. Cue card ini sangat penting. Di belakangnya ada logo Darussalam Tapos. Orang sudah melihat, oh ini pasti dari Darussalam. Sebelum Anda bicara, cue card Anda sudah bicara. Jadi ketika Anda tampil, bahasa tubuh Anda harus bicara, properti Anda harus bicara, cue card Anda pun harus bicara. Logo Anda di situ. Di dalamnya udah ada teks like this. Baru antum baca. Smile face, smile voice. You ngomong sambil tersenyum. Udah siapkah? Agak maju ke depan. Angkat mikrofonnya kah? Silakan. Silakan. Introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enough kah? Cukup kah? Jadi dalam dunia MC, dunia public speaking, dunia broadcasting, kalau ada workshop, ketika ada kesalahan langsung cut. Tidak ada jeda sampai sekian second. Jadi langsung islah. Coba sekarang antum salamnya di like announcing. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kalau salam seperti barusan, itu untuk khitobah. Untuk membalik gitu. Itu cocok itu. Sekarang announcing. Announcing itu cukup dengan Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Bicara per kata, bukan per kalimat. Tenang kah? Tenang. Siap ya? Go. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Go. Assalamualaikum, saya Wildan Hakim dari Bogor. Amazing. Dibaca silakan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Menteri. Wait. Thank you. Kak, ilmu pertama dalam MC, ketika pertama kali tampil, ketika hadirinnya sudah tenang, tidak ada MC yang mengatakan, hadirin diharap tenang. Itu gontor banget saat anak MC di gontor tahun 2000-an waktu itu. Itu MC zaman jahiliyah. Hadirin diharap tenang. Itu anak pakai di istana. Saat itu anak ngomong kayak gitu. Hadirin diharap tenang. Brother, kata dia ya, protokolnya bilang, itu orang udah tenang. Ngapain ente suruh tenang lagi? Nanti semuanya tenang semua gimana tuh? Mereka hidup dalam ketenangan dan tidak tenang lagi. Oh iya. Cukup Anda katakan, hadirin, acara akan segera dimulai. Kecuali kalau audiensnya, kecuali kalau jamaahnya ada kerusuhan di aula itu. Lagi rusuh banget, baru Anda katakan, hadirin diharap tenang, acara akan segera kita mulai. Jadi kalau udah tenang semuanya, delete kalimat itu, cukup Anda katakan, hadirin, acara akan segera dimulai. Ustazah Afifah, nanti antum bawa USB, flash disk,
Di sini ada script folder MC Ustadz yang udah di-set oleh protokoler istana dan sudah dibakukan. Gontor aja belum Ustadz, belum punya. Nih, kita awali dulu dari Darussalam Tapos hari ini ya. Jadi, nanti kalau ada MC lagi Ustadz kalau MC lagi antum jangan cari lagi di Google, di YouTube. Banyak yang keliru. Di sini udah dibakukan oleh protokoler istana. Satu folder ini silakan antum pakai. Jadi ketika ada nanti acara, antum tinggal di rename aja nama-namanya. Itu lebih elegan. Siap ya? Oke. Saya suka gaya dia bicara. Nice. Putri silakan. Kasih mikrofonnya Ustaz Habib. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku sudah bilang kau, malam ini bukan muhadoro kawan. Ini announcing. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Haula dari Gunung Putri. Jadi kalau ada diskusi, antum bilang, maaf saya mau bertanya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Darussalam Tapos Depok. Gitu. Ulangi Kak. Saya suka. Silakan. Assalamualaikum, saya Haula dari Gunung Putri. Oke, nice. Kelas berapa nak? Kelas 4. Oke. Antum baru ketemu anak hari ini. Udah ketemu sebelumnya. Kelas berapa waktu itu anti? Kelas 2. Masya Allah. Masih mungil waktu itu ya. Berapa tahun lagi di pondok nak? Berapa tahun lagi? 2 tahun. Antum berapa tahun lagi? Setahun. Jangan jauh-jauh lah kawan. Biar masuk ke kameranya Ustaz Zain. Berapa tahun lagi? 1 tahun. Masya Allah. Bertahan di pondok ini enak ya. Bertahan ya. Bismillah. Urusan kita belum selesai kawan. Dibaca. Di bawahnya Kak, ada di tengah itu Bapak Menteri Agama, silakan. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat kami persilakan. Nice. Saya pinjam skripnya. Tidak ada MC yang mempersilahkan Ustadz, Kiai, tamu negara, tamu pemerintahan dan mempersilahkannya dengan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan Pak Kiai gak maju. Jangan silakan Kiai Zain gak maju. Jangan silakan Pak Bupati gak maju gara-gara MC bilang waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan kiainya. Yang dipersilahkan bukan orangnya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, yang akan maju ke depan adalah waktu dan tempat bareng-bareng maju ke depan. Kalau you mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa kau gak sekalian katakan adapun teplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur. Jadi kalimat yang elegan seperti tadi you bilang, dengan segala hormat kami persilakan. Say together after me. Dengan segala hormat kami persilakan. Yang kedua Kak, Gunung Putri, saya evaluasi. Ketika you bicara, ini pegang cue card. Tapi tatapan kita 70% harus ke audiens, 30% ke teks. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. 70% mata kita harus ke depan. Jangan ke sini terus. Khawatirnya pas lihat ke depan, orang udah nggak ada semua di depan. Nice. You pernah nggak tampil sebagai MC pegang cue card like this? Pernah nggak Kak? Belum pernah? Pegang mikrofonnya nak. Pernah? Belum pernah. Beruntung kamu hari ini. Lihat ke kamera. Tuh ada 2 kamera, ada 3 kamera. Lihat ke kamera. Terima kasih, saya Happy Chandra. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Anda ulangi. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Silakan. Terima kasih, saya Haula, sampai jumpa. Amazing. I like it. Tepuk tangan buat rekan Putri. Siap ya? Closing Kak. Wahid Isnani Salasa. Terima kasih, saya dan Hakim. Sampai jumpa. Like that. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Saya mah. Ustaz Zain, kayak saya penasaran Ustaz, kapan-kapan nih, mudah-mudahan kita sehat panjang umur.
Nanti kapan-kapan Ustaz kita adain workshop public speaking. Ini teman-teman nih anak lihat dari sortan matanya mereka ingin belajar public speaking lebih dalam lagi Ustaz. Dan mereka workshop public speaking itu seperti anak bilang ke Pak Kiai barusan di Al Barokah itu 8 jam Ustaz. Min soba ilal masa. Tapi hanya talent-talentnya saja Ustaz. Enggak semuanya santri. Dipilih tuh Ustaz dah. Yang talentnya siapa yang bagus-bagus, disitulah akan muncul namanya Darussalam Public Speaking Club atau MC Club yang sudah kita bentuk. Nanti next, oke? Barakallahu fiik, jazakallahu khair, ma'ana jabal. Silakan kembali ke tempat. Uhti, silakan kembali ke tempat. Nice. Oke. Sampai jam berapa, Ustaz? Antum rohanya jam berapa? Jam 10. Oh, masih ada waktu. Masih ada waktu, Ustaz? Ustaz pakai? Oh, kalau pakai udah bicara anak ikut. Siap. Bismillah. Ada pertanyaan untuk Darussalam Tapos. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Semua yang hadir di depan anak harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Siapa yang bisa menebak ini bendera mana, kepulauan mana, atau negara mana? Ada yang tahu? Yes. Dia jawab apa? Antum orang ke-215 yang jawabannya salah. Antum udah teriak kenceng gitu ya. Habis itu Brazil. Sama antum nih kayak Gontor Putri hari itu. Gontor Putri bilang teriak, Brazil. Wow, luar biasa. Antum ada orang ke-315 yang jawabannya salah. Hah? Gitu ya. Kira-kira mana ini? Apakah bendera Tapos? Ada yang tahu Kak? Tadi di LP3 Depok jawabannya apa? Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Antum mau cari di Google, Ustaz yang pakai handphone, susah. Gimana carinya? Ini adalah bendera orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Apa hubungannya dengan hari ini? Seluruh insan di Kepulauan Solomon itu adalah orang-orang primitif. Mereka hidup di negara termiskin se-Asia Pasifik. Orang-orang Solomon ini mereka diserang wabah bertahun-tahun, sanawat. Sebelum datang COVID, mereka udah biasa diserang wabah. COVID-19 bagi orang Solomon biasa kawan. Antum lihat, mereka belajar di tempat yang kayak gini. Orang-orang Solomon pakaiannya tak enak dipandang. Rumahnya tak layak huni. Tapi mereka punya powerful spiritnya. Ketika datang COVID-19 kepada orang Solomon, kami komunikasi dengan mereka. Komunikasinya nice. Enak banget mereka ngobrolnya. Seakan-akan mereka tidak ada dalam keterbatasan. Kami tanya, my people, dari mana wabahnya? Ternyata wabah yang muncul di area Solomon bukan dari kayak COVID, dari gejala flu, batuk, pilek, demam, no. Dari mana? Bertahun-tahun mereka terganggu gara-gara pohon yang tebal ini. Wabah penyakit yang muncul di Solomon gara-gara pohon yang tebal ini kawan. Seluruh warga Solomon mereka berteriak, Pak Chandra dan tim, teman-teman Kemensos, kami ini diserang wabah bertahun-tahun gara-gara pohon ini. Kami ingin menghancurkan pohon ini tapi tak punya alat, Pak. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi tak punya gergaji, tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata qadarullah, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, people. Mereka menghancurkan pohon ini dengan apa? Mereka berteriak di pohon ini selama 40 hari 40 malam. Seluruh warga Solomon mereka kumpul di satu titik. Mereka berteriak, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Rabb, kami ini berteriak tanpa alat, hanya mengadu kepadamu. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur hanya dengan teriakan kami. Antum tahu, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Public speaking identik dengan teriakan seperti ini. Kalam. Ingat people, al-kalamu yanfudu ma la tanfudhul ibar. Salamatul insan fi hifdil lisan. Teriakan lisan itu bisa menembus enzim pohon itu langsung luluh lantak. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan lemah. Antum sudah terbentuk karakternya di Darussalam Tapos. Jangan sampai antum nyampe ke rumah, suatu saat antum ketemu orang tua antum berkunjung ke sini, karakter antum luluh lantak hilang gara-gara orang tuanya kayak gini. Kira-kira bapak ini lagi ngapain?
Hei teman-teman Darussalam, kira-kira bapak ini lagi ngapain? Lagi marah, lagi teriak. Tanpa anak sebutkan pun, ini bapak lagi teriak. Siapa bilang bapak ini lagi mempersilakan minum? Ini lagi teriak. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, nak. Teriakan itu negatif. Aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang lagi lah kau ke pondok. Aku benci sama kau. Kata Pak Happy Chandra, tak boleh ada teriakan yang terlalu keras dan negatif di rumah ini. Biar hormon anakmu ini terlalu hadir untukmu. Anda harus sampaikan depan antum, termasuk public speaking. Ingatkah sebelum Anda bicara, Anda harus ingat. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Anda bicara di sini atas izin Allah ya Rabb. Atas izinnya, biar Allah menggerakkan lisan ini bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Jangan sampai ada hormon negatif dan tertransfer kepada antum. Maka pembicara yang hebat dan berkarakter adalah pembicara yang muta'addib, ada qaulan layyinan, kata-katanya lembut. Qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot. Qaulan karima, kata-katanya mulia. Public speaking luas, people. Bukankah tercantum dalam Al-Quran? Apa ayat Allah yang menunjukkan kalau kita harus pandai berbicara? Ada yang tahu? Apakah ada ayat dalam Al-Quran kalau kita harus belajar public speaking? Ada yang tahu nggak Ustaz? Ustaznya ada yang tahu? Apa ayat yang menunjukkan kalau kita harus pandai bicara? Tidak ada. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana Allamahul bayan. Allamahul bayan artinya adalah Allah mengajar kita pandai berbicara. Maka kita harus maharah fil kalam. Itu yang Anda maksud. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bapak. Tapi yang luar biasa, ketika kami survei ke beberapa titik, Masya Allah, ada santri di alam pesantren. Santri baru ada di sini, Ustaz. Santri baru angkat tangan. Alhamdulillah, Masya Allah, garda terdepan hari ini. Antum bertahan ya nak ya, Kasep gelis, cantik, ganteng, bertahan di pondok ini. Biar antum merasakan atmosfer pondok ini secara kafah, bertahan di Samudra Darussalam ini. Karena apa, Bibu? Ada anak santri baru ketika kami masuk ke pondoknya, dia bahagia banget, happy banget. Ustaz, saya mah happy, udah saya senang banget di pondok ini, saya senang banget. Tapi ada juga yang di pondok kayak gini. Biasa aja dia. Orang pada berlinang air matanya biasa aja dia. Ada juga yang kayak gini. Dia cemas banget di pondok. Yang paling parah dan jangan sampai terjadi di Darussalam adalah lelah. Pak Happy, saya lelah di pondok ini. Generasi lelah ini yang bahaya. Antum tahu apa efek dari kelelahan itu? Hei santri baru, ketika antum merasa stres di pondok, antum lelah di pondok, yang akan terjadi adalah korteks yang akan kena. Prefrontal cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga pegang dahinya. 1, 2, mulai. Santri ada yang megang dahinya di sini. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Nah, ini dahi. Kak, di situ ada korteks, brother, sister. Itu harus dijaga, tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadzibatin. Nasiyah itu korteks. Kalau korteks ini rusak, kalau korteks ini stres, antum tidak mengikuti irama di pondok, antum melanggar aturan di pondok. Yang bahaya adalah korteksnya akan hancur, dan yang akan terjadi ini dia. Pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Punten Bapak Ibu yang punya buah hati, jaga anak kita jangan terlalu over dengan gadget. Karena radiasinya adalah akan merusak korteks. Dia akan lebih fokus ke gadgetnya, sulit mengatur masa depan. Dia bawaannya suka murung. Kalau ada santri baru suka murung aja, yuk tanya orang itu, Ahi, ente masih ada punya kortek apa enggak? Murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Makhluk seperti apa orang itu? Dia sulit mengatur masa depan. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Maka people, hati-hati Kak, jaga korteks antum selama di pondok. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, sebelum menuju ke segmen terakhir,
Sebelum menuju ke segmen terakhir, Ana minta satu ustaz yang menurut antum ustaz, kayaknya ustaznya harus maju ke depan. Siapa ustaz? Silakan ustaz. Ustaz Ahmad Ramdhani. Silakan. Ustaz Ahmad Ramdhani, Ain. Alhamdulillah. Ahlan ustazna. Al-Jamil Ustaz. Ayo. Ahlan ustaz. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Sini ustaz. Cepat ya ustaz ya. Antum lihat ke depan, fokus, speed interview. Siap ya ustaz ya? Oke, operator standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Ahmad Ramdhani, Antum guru tahun berapa? tahun 2021. Berapa tahun antum di pondok? Baru 6 tahun santri dan 1 tahun pengabdian. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa Ustaz? Hari Rabu. Hari Ustaz. Suaya. Kan speed interview ya Ustaz. Jadi Ustaz harus cepat nih. Kalau sekarang hari Selasa, besok hari apa? Antum bilang hari Rabu. Jawabannya salah apa benar? Salah apa benar? Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Angkat mikrofonnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru favorit antum saat di Darussalam adalah? Oke. Antum Ustaz, Masya Allah Ustaz. Angkat mikrofonnya Ustaz. Yang kedua, kalau kemarin hari Rabu, besok hari apa Ustaz? Hari Jumat. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustaz kita hari ini. Berikutnya Ustaz. Pertanyaan terakhir. Ustaz, apa yang sudah antum dapatkan malam hari ini? Hampir 1 jam lebih Anda bicara. Sebelum segmen terakhir. Apa yang sudah antum dapatkan? Ingat Ustaz, yang pertama, ketika antum bicara jangan menyimpan tangan di saku. Yang kedua, ketika antum bicara lengan tidak boleh disedekapkan. Min ada bil kalam. Ketika antum bicara jangan memainkan tangan tidak wajar. Cowok 80% kalau gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget ya hari ini gitu. Akhwat 80% kalau gugup, kemana dia tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, tangannya ke kerudung. Kerudungnya kadang maju mundur, lipat, kadang kiri, lipat gitu ya. Yang terakhir Ustaz, ketika antum bicara no gravit. Ini penting Ustaz. Kalau menyimpan tangan di saku, antum mungkin bisa menghindari itu. Dengan disedekapkan, antum bisa menghindari. Tapi kalau gravit, itu gampang-gampang susah. Anak pun masih belajar sampai hari ini. Apa itu gravit? Gravit itu kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah antum semuanya, nah itu gravit Ustaz. Punten ya Ustaz, afwan ya. Jadi gravit itu bahaya Kak. Jangan sampai jamaah kita, peserta didik kita, audiens kita menghitung gravit kita. Berapa banyak gravit kita di situ. Siap Ustaz? Siap ya? Standby. 3, 2. Ustaz, antum langsung jawab, no gravit. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Silahkan Ustaz. Alhamdulillah, dari pemaparan kita mengenai public speaking pada malam hari ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama dalam retorika, dalam berbicara public speaking. Jadi kita mengetahui bahwasanya public speaking itu bukan hanya muhadharah, bukan hanya berbicara mengenai dakwah, tausiah atau lainnya. Bahwasanya public speaking itu banyak hal. MC juga termasuk public speaking, berbicara itu public speaking. Jadi public speaking bukan hanya tausiah saja. Yang sepengetahuan kita para santri mungkin hanya mengetahui sebatas public speaking itu hanya tausiah saja. Jadi pada malam hari ini kita mengetahui bersama bahwasanya public speaking itu memiliki makna yang sangat luas mengenai dari gaya bicara, cara kita berbicara bagaimana, itu pun diajarkan semuanya di public speaking. Amazing. I like it. Good. Ustaz nih tenang banget bicaranya. Antum bagian apa di sini Ustaz? Staf TMI. Staf TMI cocok Ustaz. Murattab Ustaznya ya, rapi banget Ustaznya. Cocok lah bagian TMI. Ustaz,
Evaluasinya adalah, boleh saya islah Ustaz? Kekurangan santri di pondok itu bicara no smiling. Jadi kalau ngomong sampai tersenyum itu indah. Alhamdulillah hari ini belajar public speaking. Dan public speaking sangat dibutuhkan untuk kita semuanya. Coba Ustaz, itu aja. Alhamdulillah pada malam hari ini kita belajar mengenai public speaking. Itu yang saya suka, tepuk tangan buat Ustaz kita hari ini. Itu yang dikomentari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal hari itu di Koa. Ustadz, anak tampil di depan ribuan santri di aula Gontor. Di situ ada Pak Kiai Hasan. Itu anak kayak lagi muhadharah, jurinya beliau Ustadz, Masya Allah. Dan ternyata betul Kiai Hasan mengatakan, itulah kekurangan santri. Kalau tampil ke depan ngomong itu nggak ada senyuman sama sekali, tegang gitu. Termasuk MC di acara PG gitu kan. MC nggak ada yang ketika maju ke depan tangannya seperti ini. Afwan Ustadz. Yang terhormat, Kak, kalau antum tampil kayak gini KMC, itu antum mau paduan suara atau vokal grup? Habis itu goyang kiri, goyang kanan, itu paduan suara. Makanya, Ustadz, ada fungsi mikrofon and cue card, menghindari itu. Itu brother. Hadza min fadlillah, barakallahu fika, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat Ustaz. Segmen terakhir, Anda minta di segmen terakhir you fokus kembali people. Dalam hitungan 3 mundur 3, 2, 1. Anda akan coba moving. Bismillah. Ada tulisan menarik di sini. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Bahwa tanpa antum sadari bahwa antum berada di Darussalam sekian tahun lamanya, itu karena antum sudah digerakkan nama Allah, Kak. Semua digerakkan oleh Allah. Semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Punten Ustaz, mohon izin saya ke depan. Kenapa saya katakan ini my people? Tanpa antum sadar, antum sudah ada dalam zona 3 menit ini. Di 3 menit terakhir Anda bicara, wahai santri baru, santri lama, silakan keep on your mind. Bahwa antum semua sudah beberapa tahun silam berada di pondok ini. Yang santri baru mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Dan antum sudah menanggalkan dan meninggalkan seragam-seragam ini. Antum sudah menanggalkan, melepas semua seragam-seragam ini. Wahai santri baru dan santri lama yang detik-detik mau santri akhir. Antum sudah menanggalkan semua kostum-kostum ini. Antum beda dengan teman-teman antum di luar sana yang mereka pakai seragam yang sama. Tapi antum, Masya Allah, hari ini tak ada perbedaan. Antum berbalut kain putih dengan kerudung antum dan kolan suara antum. Andai kan malam hari ini orang tua melihat antum, pasti berbeda dengan anak-anak di luar sana. Ketika Anda mengatakan ini kepada antum, my people, antum sekarang sudah meninggalkan seragam sekolah. Dan antum sudah mengatakan, Pak Chandra, tolonglah, janganlah kau ceritakan itu lagi. Ana udah lepas semua itu, karena Ana sudah masuk ke tanah ini secara kafah. Ustadz, Ana udah masuk ke Darussalam ini kafah. Ana udah menanggalkan semua Ustadz. Antum masih ingat beberapa waktu lalu ketika ibu mau mengantarkan antum ke sini? 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, ketika orang tua antum mengantarkan antum ke sini, dia berbisik di telinga antum. Dia mengatakan, nah, kamu yang betah di pondok ini anak ya. Siapa yang pernah mendengar bisikan itu dari orang tuanya, angkat tangan kanannya. Semua pasti merasakan pernah dengar bisikan itu, termasuk Ana, termasuk Ustaz Zain, termasuk Ustazah. Pertama kali antum masuk ke pondok, ibu antum memegang tangan antum. Dia mengatakan, bismillah, kamu harus betah. Ibu doakan dari jauh lah ya. Bapak doakan dari jauh. Antum di pondok. Saat itu ibu mau pamitan. Ibu pamitan ya nak ya. Nih pakaiannya. Nih buat jajannya. Ya kamu masuk asrama saya, ayo masuk. Antum masuk ke Darussalam hari itu. Antum belum punya kawan sebanyak ini. Antum belum punya guru yang hebat-hebat ini. Antum belum punya ustadz yang hebat-hebat ini. Antum masuk dan saat itu ibu melambaikan tangan di gerbang sana sambil mengatakan, nah yang betah ya nak ya. Itu anak alami.
termasuk antum mengalami itu. Ketika anak bicara tentang ini, semua santri akhir dengan blazer antum, dengan jas antum berteriak, "Ustadz, itu udah lewat juga Ustadz. Kami sebentar lagi akan memakai toga ini Ustadz. Anak pengen wisuda nanti Ustadz. Anak pengen bertahan di Darussalam ini Ustadz. Nanti aku di wisuda Ustadz, di koah ini Ustadz." Ketika anak bicara ini, santri baru pun bisakah antum berafirmasi ke arah sana? Antum mengatakan, "Ustadz, aku ingin nanti seperti kakak-kakak kelasku Ustadz, aku di wisuda." Bisakah antum berafirmasi sejenak? Ketika antum wisuda, antum pakai toga kebanggaan antum. Antum berderet di sini, dipanggil sama MC-nya, "Wisudawan pertama Ananda." Antum maju ke atas panggung pakai jubah kebanggaan antum. Di situ antum menunduk di depan sang kiai, antum disematkan di situ, antum turun dari panggung sebelah kiri, dan di situ tidak sedikit orang tuanya banyak yang berlinang air matanya. Dia berbisik lagi kepada antum, "Ya Allah nak, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok Darussalam ini, sekarang kau di wisuda, kau dipeluk erat lagi di situ. Aku bangga punya kau anakku." Erat banget. Seperti pelukan ibu Ana di karpet merah istana hari itu. Ibu memeluk Ana, bapak memeluk Ana, mengatakan, "Apa?" Aku bilang, "Chandra, doaku terwujud. Kau di atas karpet merah istana sekarang." Antum juga harus kayak gitu, nah. Kita ini sama-sama santri, antum santri, anak pun pernah jadi santri. Antum lihat tayangan ini. Dia sujud di kaki ayahnya. Pakaian bapak ini sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Peci yang dia pakai sangat sederhana, tapi kasih sayangnya istimewa. Dia datang terlambat karena mendorong kursi roda berjam-jam, Kak, dari Watampone ke lokasi. Dia ingin menunjukkan depan sang ayah kalau aku wisuda hari itu. Semua mata tertuju kepada ayah hebat ini. Semua yang anak katakan hari ini, people, bukankah ini juga terjadi viral di media sosial? Setelah kami di Manado, kami terbang flight ke Aceh. Baru anak bicara 15 menit di Aceh, di kampus UIN Araniri Aceh. Allah Karim, lagi-lagi ada teriakan dari pojok aula. Dia seorang mahasiswi yang akan diwisuda minggu depannya. Apa dia katakan? "Pak Chandra, aku melihat orang tadi itu dia sujud di kaki ayahnya. Aku pun ingin nanti Pak Chandra, minggu depan aku diwisuda Pak Chandra. Aku ingin sujud di kaki ayahku dan ibuku. Aku ingin buktikan depan orang tua aku akan diwisuda." Siapakah orang itu? Dia adalah Rina Maharami, anak Loksmawe. Dia berharap banget dia diwisuda minggu depannya. Dia anak UIN Araniri Aceh. Dia teriak paling pojok. Akhirnya kami menyaksikan bersama protokol Gubernur Aceh hari itu. Kami MC hari itu. Tapi Allah berkehendak lain. Dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan indahnya dia berpelukan dengan orang tua di hari wisuda. Kenapa? Dia sakit, nah. Dia sakit dan meninggal dunia. Detik-detik mau wisuda. Dan ketika kami sebutkan nama almarhumah, majulah ayah dari almarhumah ini. Ayah yang hebat ini maju ke atas panggung wisuda. Ketika disebutkan nama almarhumah, ayah yang hebat ini yang membawa toga dari sang almarhumah. Real, ini 2019, kami hadir di situ bersama protokoler. Ini terbukti bahwa angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan.
Habis ini closing, habis itu antum ya. Ustadz, ini snack-snacknya dibungkus aja Ustadz ya, biar kasihkan ke asisten Ana. Ana jarang ngemil, kalau ngomong dikemas aja ya. Cukup. Kak, kenapa setiap ada buka segmen ini, jangankan antum di LP Cipinang napi 250 orang, ada sayatan pisau dia di pipinya, dia pakai tato. Anak ngasih motivasi Ustaz Z untuk napi di situ 250 orang, tapi mereka di balik jeruji besi gak boleh keluar. Anak tayangkan ini berlinang air matanya. Apalagi kita. Kenapa? Antum banyak yang berlinang air mata. Mau ustadzah? Itu bukan karena gambarnya. Itu bukan karena musiknya, bukan karena tayangan videonya. Itu karena anak ngomongnya yang lebay.com. Antum gak sadar kalau antum sudah masuk ke samudra public speaking bagian terakhir. Itu artinya contoh storytelling, bercerita. Kalau bercerita itu harus kayak gitu, mainkan dong emosi audiensnya. Bikin mereka tertawa, bikin mereka deg-degan gara-gara laser warna merah. Bikin mereka menangis senangis-nangisnya, tapi jangan larut lama. Jangan sampai antum keluar dari aula ini, mata antum gak berbentuk mata manusia. Antum udah tertawa lagi hari ini. Ustaz Zen, Ana harus tanggung jawab Ustaz. Jangan sampai antum keluar ruangan ini gara-gara Happy Chandra nih. Pada nangis semua. People, kenapa antum bisa kayak gitu? Karena antum dimainkan emosinya, Kak. Ana ngomongnya kayak gitu. Public speaking itu how to say. Cara kita ngomong harus 97%. Kalau di Gontor ada istilah at-tariqatu ahammu minal mada, isinya hanya 3%. Coba kalau anak ngomongnya kayak gini. Teman-teman, anak punya cerita ya. Dulu kan anak pernah ke Manado. Jadi di Manado itu ada wisuda ya. Jadi ini ada tayangannya sebentar lagi. Tolong ya perhatikannya, tayangan ini penting loh Kak. Tapi tolong nanti lihatnya dengan hati ya, jangan dengan mata ya. Ini tayangannya. Nah, ini kan ada bapak-bapak. Nah, ini bapaknya ya. Nah, ini bapaknya. Nah, ini bapaknya. Nah, ini banyak loh orang yang hadir di sini. Ini anaknya yang belakang. Ini sebentar, Bapak awas nih. Nah, ini. Itu pada nangis ya. Ya, anak juga nangis lah, sedih lah melihat ini ya. Ini tuh bapaknya, kasihan loh bapak ini, nggak bisa jalan. Nah, ini. Ini anaknya. Nah, ya. Jadi dia itu wisuda ya, terus terlambat dia datang. Ya Allah, kasihan banget loh dia terlambat. Kalau anak ngomongnya kayak gini, antum pun tertawa, brother. Dari sini antum bisa ngasih kesimpulan, bener juga ya. Anak aja yang ngomongnya lebay.com. Jadi antum banyak yang terhipno. Coba kalau ngomongnya kayak tadi lagi. Antum lihat ayah ini. Dia pakainya sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Tuh, nangis lagi antum. Nah, gitu. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, people. Maka Ustaz, sebelum antum tutup, pantas waktu di Aceh, korban tsunami Aceh, Ustaz di depannya 2.500 orang. MC-nya bilang, Pak Happy, mohon izin, ada yang akan tampil ke depan satu orang. Dia orang Aceh, tapi dia di Islamabad, Pakistan lama. Oh silakan. Dia maju ke depan. Dia pakai jubah. Dia pakai udeng-udeng. Apa yang dia katakan? Ayyuhal ikhwah, fi jawdati hadzal liqa'i sa'id, azamtu an takallum baina aydikum. Ikhwani, ismul isyarah. Hadhihi dzalika tilka. Ahada kitab? La, bal hadhihi kurasa. Nafidatun nafidatani nawafid, masjidun masjidani masajid. Kak, antum tertawa karena antum paham. Tapi kenapa korban tsunami Aceh hari itu banyak yang berlinang air matanya? Coba deh, pada nangis loh Kak. Anak aja yang dengerin, geli banget gue dengernya tuh di situ. Allahu Akbar. Ini orang nggak pada ngerti apa ya?
Orang itu bilang, orang Ule Kareng, Pak Chandra, apa aku bilang? Kalau dia udah bicara, terharu kami mendengarnya. Menangis kami ini. Anak tanya ibu itu, ibu paham gak apa yang dia omongkan? Kami memang gak paham Pak Chandra. Tapi kami terharu Pak. Bu, kalau menurut ibu kira-kira dia ngomong apa? Antum tahu gak jawaban ibu itu apa? Pak Chandra, dari cara dia bicara, aku yakin dia lagi bicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh waktu itu. Allah Karim. Padahal itu materi soful awal yang warnanya hijau bukunya itu. Tapi kalau disampaikannya kayak gitu, terhipno orang. Kesimpulannya adalah how to say, cara kita ngomong harus 97%. Kiai, Ustaz Zain, golan hari ini. Anak ngeri Ustaz tadi melihat mereka semua pada nangis, habis itu nggak terobati lagi. Sekarang mereka tertawa lagi Ustaz, alhamdulillah gara-gara orang Aceh barusan ya. Anak ngeri loh Ustaz. Kalau kayak gitu anak tanggung jawab loh. Tapi paling tidak inilah materi yang kami sampaikan kepada antum semua dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik. Waktu menunjukkan pukul 22.00, mohon maaf kalau waktunya agak over, karena bagaimanapun sinergi yang luar biasa bersama antum hari ini, my people. Pesan kami adalah tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu antum belum tahu namanya Gravit, sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu antum belum tahu itu namanya orang Solomon, sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu antum belum tahu ada orang Aceh yang sebegitunya dia ngomong orang banyak yang nangis. Sekarang antum sudah tahu. Maka saatnya ana mohon pamit di hadapan antum. Saya Happy Chandra bersama kru yang bertugas hari ini dan seluruh titik di Jakarta, Manado, Surabaya, silakan di off-kan kembali audionya dan kita kembali selalu besok di Pesantren Al-Bainah Cesoka Tangerang. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Sebelum anak keluar, angkat tangan kanannya people. Wahid Islami Salasa, kepalkan tangannya. Wahid Islami Salasa, getarkan Nusantara dengan takbir Darussalam hari ini. Takbir. Getarkan Nusantara dari Darussalam, takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Saya Happy Chandra, MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga malam hari ini bertemu dengan ratusan santri yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Cilangkap, Tapos, Depok. Bersama para kiai, pimpinan pondok, bersama ibu dan para ustadzah di sini, para dewan guru semua berkumpul di satu frame karena mereka adalah ajial generasi yang ana yakin akan terlahir di Darussalam yang luar biasa hari ini. Teman-teman, angkat tangan kanannya semuanya, kepalkan, getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Darussalam Depok, takbir. Barakallahu fikum. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini.